Kak Safi yang bersuper. Kak Safi ini merupakan seorang dosen dan juga awardee LPDP untuk Magister TESOL di Queensland University, Belfast, United Kingdom. Nah, Kak Safi ini juga merupakan IELTS teacher di England. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke materi Kak Safi. Oke, untuk Kak Safi dipersilahkan. Oke, terima kasih. Dita, suara clear ya? Clear, Kak? Ya, thank you. Oke, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Kemudian, terima kasih juga saya ucapkan kembali ke Miss Redi dan Miss Anya. Ya, terima kasih buat English Studio. Entah happy birthday atau happy anniversary ya, buat English Studio. Sukses selalu. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, this one. Oke, ini kita udah ke, let's say, essay kedua ya. Ini meeting keempat, gitu ya. Dari 4 meeting yang kita punya, ini udah meeting yang terakhir. Kemudian di meeting ini kita ngebahas tentang essay kedua. Kita udah paham jenisnya apa gitu ya, personal statement. Kemudian ini sekilas perkenalan, siapa tahu ada anggota baru yang sebelumnya belum join. Oke, sebentar dulu. Okay, this one. Okay. Oke, saya bukan kebetulan ya, alhamdulillah salah satu award di LPDP dengan tujuan beasiswa luar negeri at the time. Dan waktu itu saya mengambil Queen's University Belfast sebagai universitas tujuan. Dan saya yakin teman-teman yang di IS ini umumnya bakalan mencari kampus yang di luar gitu ya, karena kelihatan udah belajar IELTS gitu kan. Kalau IELTS berarti tujuannya udah keluar gitu kan, udah kelihatan gitu. Kemudian prodi saya waktu itu MSc TESOL, MSc itu Master of Social Science gitu ya. Nanti mengenai tentang master atau jenis apanya udah kita bahas di pertemuan pertama, dan itu hal yang harus teman-teman sadari dari awal gitu ya, jenis masternya dan juga let's say requirement-nya, siapa tahu mungkin ada tes gitu ya, atau mungkin ada fee. Kemudian setelah dari Queen's University juga pernah menjadi IELTS tutor di IS. Oke, ini yang sempat kita bahas minggu lalu ya, dan ini juga sebagai reminder, kalau dokumen yang harus kita persiapkan buat LPDP itu, let's say dibedakan menjadi 2 gitu ya. Pertama yang online form yang mesti ngisi di applicant portalnya, kemudian yang unggahan. Unggahan itu kayak yang pasti kayak hampir cuman dilihat lengkap enggaknya gitu ya. Tapi ketika online form itu bakalan dikonfirmasi lagi ketika wawancara, dan bisa dibilang isi wawancara kita gitu kan, kalau misalnya kita lulus nih seleksi administrasi, terus wawancara kayak apa sih gitu kan. Nah, lihat aja apa yang sudah teman-teman isi gitu ya di online form tadi itu pasti nanti yang ditanyakan dikonfirmasi bener enggaknya gitu kan. Jadi di situ tetap butuh waktu juga pengisiannya gitu ya, gak bisa sekedar asal dan nyontek gitu. Karena ada ahli psikologi yang bisa ngelihat gerak-gerik kita gitu ya, dan interviewer rata-rata dokter, profesor itu. Jadi beliau udah paham dengan kita yang masih, oh ini anak ini berusaha buat membohongi atau memanipulasi data, atau misalnya over. Jadi dari situ kelihatan. Oke, di sini kita baru saja lihat kalau online form di sini kita punya biodata diri, itu biasanya hampir jarang dibahas. Yang dibahas lebih ke profil diri ini yang diisi, kemudian personal statement yang akan kita bahas, dan komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi. Nah, ini yang sudah kita bahas di minggu lalu dan feedbacknya. Kemudian proposal ini mungkin di beberapa master by research bisa jadi, tapi umumnya dia hanya untuk doktoral. Oke, gini. Selama ini kita ngebahas atau misalnya concern dengan isi essay kita gitu kan ya. Ini essay-nya bagus enggak sih? Ini bener enggak sih? Kita lupa, atau mungkin ada yang miss gitu ya, bahwa di aplikasi LPDP itu ada hal-hal lain yang itu juga menyita waktu kita gitu ya.
hal-hal seperti ini itu kan sebenarnya bisa dibilang cara kita ngisinya gitu ya, kayak ngisi jawaban, jawablah pertanyaan di bawah ini gitu ya, kayak lebih kayak berbentuk paragraf gitu ya. Jadi butuh mikir juga dan let's say memfilter gitu ya, milih yang mana sih bagian dari saya yang bisa saya taruh di sini dan bisa menguatkan atau bisa jadi backup saya buat saya lo layak jadi awardee gitu ya. Jadi hal-hal kayak gini tuh juga nggak kalah penting gitu ya, selain essay yang bakalan kita bahas. Oke, penilaian diri itu akan dibahas tentang strong point, weak point, kemudian pernah dapat beasiswa enggak, gitu. Kemudian ini lebih ke pengalaman kita, bisa jadi di pekerjaan, organisasi atau pendidikan. Ini sebenarnya tricky ya dan menarik gitu ya. Dan biasanya dari sini nanti bakalan kelihatan dari sisi interviewer itu, beliau bilang kelihatan personality-nya aplikan itu bagaimana gitu. Oke. Kemudian ini tentang essay cuman 2 gitu ya. Tapi cumannya itu gitu ya, itu benar-benar butuh well prepared gitu ya, benar-benar disiapin. Ini yang pernah kita bahas. Kemudian ini kita ngebahas tentang personal statement gitu ya. Kemudian LPDP meminta kata yang dibutuhin cuma 1.000 atau 1.500 kata titik gitu ya. Dia nggak banyak, tapi kita harus tahu mana sih yang perlu di let's say di highlight di sini gitu ya, diletakkan di essay saya. Kemudian, kalau di komitmen kembali ke Indonesia itu kita punya kerangkanya, guidelines-nya gitu ya, deskripsi diri, kemudian ada masalah, ada ilmu, ada kontribusi, ada peran gitu kan. Tapi di personal statement, LPDP sendiri udah menyatakan clear ya, bahwa tidak ada format khusus. Karena nggak ada format khusus ini yang biasanya bikin bingung gitu ya. Mending dikasih gitu ya, ini loh yang harus ditaruh gitu ya. Daripada harus kita berkreasi sendiri. Oke, kembali lagi ke essay tadi gitu ya. Di sini ini essay bukan ilmiah gitu ya. Tidak seperti essay yang biasanya kalau ada lomba writing essay competition gitu ya, essay writing competition. Nah, bukan yang tipe itu. Kemudian bukan berarti juga harus berupa fiksi. Ini udah disampaikan juga di minggu lalu. Kemudian umumnya bakalan berupa narasi. Oke. Dan harus ingat tujuan penulisan esainya apa gitu kan. Jangan sampai kita lost dari tujuannya karena saking asiknya menginformasikan ini loh saya misal. Kemudian beberapa essay ada guideline, tapi yang dibahas sekarang nggak ada. Ini kemudian let's say aturan. Sebenarnya aturan ini sih secara nggak langsung kita udah realize gitu ya, sesuai EYD, meskipun dengan gaya bahasa sendiri, bisa jadi bahasa Inggris gitu kan, bisa jadi bahasa Indonesia. Tidak ada ketentuan dari LPDP, titik gitu kan. Tapi let's say kalian mau pakai bahasa Inggris pun ya nggak masalah gitu kan, karena IELTS sudah nunjukin kalau kalian memang bisa gitu ya, maksudnya punya writing skill-nya udah ada, jadi nggak masalah gitu kan. Tapi bukan berarti harus bahasa Inggris gitu. Kemudian ini lebih ke technical aja, ini terserah kalian. Ini jauh-jauh hari, ini udah jelas ya, dan perlu proofreading. Jadi kita nggak bisa decide bahwa tulisan kita bagus gitu ya, tapi juga make sure kalau orang lain tuh juga paham apa yang kita tulis gitu kan. Kita paham karena itu dari perspektif kita, tapi belum tentu orang lain dapat alurnya gitu. Jadi itulah kenapa tiap writing itu pasti butuh proofreader. Kemudian ini hal-hal yang jangan dilakukan hampir di semua essay, isinya kayak gini gitu ya, jangan show off gitu kan, meskipun kita mau nunjukin ini loh potensi kita gitu, tapi tidak dengan show off. Kemudian jangan sampai mau underestimate others gitu kan, karena saking fokusnya sama diri sendiri. Kemudian ini technical term, mungkin nanti bakalan kalian up beberapa istilah di bidang kalian yang terkait prodi tertentu gitu ya, kemudian ada mata kuliah tertentu, ini nanti bisa dipakai dan juga dijelaskan. Ini juga technical, no more than sekian word gitu ya, dan don't cheat. Jadi bakalan kelihatan tulisan tuh bagus gitu ya, tapi ketika nanti di wawancara dia bakalan beda apa yang benar-benar, let's say dia nulis beneran dia sendiri atau dia just copy paste kemudian ganti tak disesuaikan, itu beda gitu ya.
Jadi make sure itu tulisan kalian sendiri gitu. Dan itu unik sebenarnya guys, karena kalau udah ngomongin writing, nggak bisa dibilang ini loh aturannya plek ketik plek gitu ya. Udah harus ini. Gitu. Kalau udah writing, semua orang pasti punya stylenya sendiri dan it's okay gitu ya, gak masalah. Oke. Kalau sebelumnya komitmen itu dia bakalan dibedakan, let's say ada masalah, contribution gitu ya, peran. Kalau personal statement ini, sekali lagi saya disclaimer ya, bahwa gak bakalan ada aturan yang ini loh, gitu ya. Kecuali nanti misal personal statement ini gitu ya, umumnya bakalan kalian temui kalau bukan di scholarships, dia bakalan di university. Hampir semua university itu minta personal statement gitu. Dan scholarship mungkin it depends ya, mungkin dia bentuk personal statement-nya ada yang dibagi-bagi, kayak beberapa beasiswa itu kan dia membaginya menjadi beberapa hal yang dipecah-pecah gitu ya, tapi tetap intinya dia kayak personal statement. Kemudian rata-rata university kalau yang di Inggris itu personal statement-nya dia ngasih guideline gitu ya, tapi bisa jadi beberapa university dia gak ngasih. Jadi ketika dia gak ngasih, gak masalah kita mau pakai guideline yang mana gitu. Kemudian kalau misalnya dia ngasih ya aman dong, jadi tinggal ngikutin alurnya gitu ya. Kemudian personal statement ini itu kesempatan kita buat meyakinkan kalau pemberi beasiswa interviewer mungkin ya, karena beliau-beliau kan mewakili pemberi beasiswanya gitu ya, karena beliau asesornya gitu. Jadi itu kesempatan kita buat meyakinkan kalau kita itu layak gitu ya. Kenapa harus saya gitu kan? Kenapa harus kita yang dapat gitu? Nah, personal statement itu yang bisa kita elaborate. Dan ini juga Oke. Kemudian personal statement itu kesempatan kita buat membuat aplikasi kita itu jadi stand out gitu. Karena sebenarnya kita itu di sini lebih ke menjual juga gitu guys. Jadi personal statement itu umumnya berbentuk essay, oke. Karena essay commonly orang-orang bakalan pakai introduction, body, sama closing atau mungkin istilahnya conclusion gitu ya, conclusion. Terserah sih dia menamakannya gimana gitu kan. Tapi yang pasti dia bakalan membedakan atau mengikuti structure dari essay. Bisa jadi beberapa orang dia memberi salutation kayak semacam letter ya, dia pasti ada salutation di atas sebelum masuk ke bagian ini. Itu terserah, selama institusi yang meminta personal statement itu tidak memberikan ini loh kerangkanya. Jadi any pattern bisa dipakai gitu. Kemudian karena kita berbicara opening gitu ya, introduction, hampir nggak bisa dibilang ini loh gitu guys ya. Jadi semua ini nanti ketika kalian dapat satu referensi itu cocok kalian tulis lancar gitu ya, that's good. Bisa jadi kalian nggak cocok dengan satu pola dari satu referensi, bisa jadi pola lain itu lebih cocok karena kan tergantung dari pengalamannya kita gitu ya. Bisa jadi pattern ini lebih mudah buat saya meng-highlight ini pengalaman, ini potensi saya gitu kan. Bisa jadi pattern lain itu lebih bisa dipakai, atau bisa jadi kalian meng-combine beberapa pattern yang kalian lihat, oh ini loh personal statement yang cocok buat saya gitu ya. Karena informasi yang tahu detailnya kan kalian, dan yang mau apa yang mau di-up itu kalian yang tahu gitu. Oke. Kemudian personally kalau saya recommend gitu ya, saya lebih suka tapi dan memang tulisan itu kalau ada hook-nya enak gitu ya. Jadi let's say kalau di komitmen kemarin kalian nggak pakai hook, coba pakai hook di essay yang ini, personal statement gitu ya. Hook itu jadi kan kalau misalnya let's say interviewer kan punya banyak tulisan yang harus dibaca gitu ya, dan waktunya bukan yang panjang gitu guys. Biasanya bisa jadi beliau-beliau baca sebelum time-nya kalian masuk gitu ya, karena ada jeda, bisa jadi. Nah, di situ kan kita berusaha buat ngasih hook gitu ya, yang intinya itu kayak biar eye catchy gitu ya, eye catching gitu kan. Jadi kayak interviewer yang membaca tuh bakal, oh ini kayak gimana sih isinya maksudnya gitu ya.
nggak di skip gitu ya. Kan ada kan kalau misalnya kita harus baca banyak, kita bakalan baca tak skip gitu ya, scanning gitu. Kemudian hook itu bisa jadi pengalaman pribadi. Ada kan beberapa orang itu nulis pengalamannya waktu kecil, kemudian misalnya bisa jadi pengalaman ketika misalnya kehilangan let's say orang tua, atau misalnya dia mengalami let's say gagal di kelas, misalnya tidak naik kelas. Nah, hal-hal kayak gitu biasanya bisa jadi mereka jadikan hook-nya gitu ya. Jadi ini semua depends on the writers gitu ya. Kemudian, misal nih, saya kan di bidang pendidikan gitu ya. Bisa jadi saya naruh hook atau quotes gitu ya. Quotes yang itu cukup familiar misalnya gitu ya. Dan saya ngambil nih, ini quotes yang biasa teman-teman pakai gitu ya. Ini dari Imam Syafi'i gitu ya. Ulama gitu guys. Tapi karena dia berhubungan dengan pendidikan, isinya cocok dong buat dipakai. Misal, let's say di sini dia bilang, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, gitu ya, belajar, kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Karena saya mau menghubungkan ini dengan misalnya pentingnya pendidikan nanti, atau hal-hal yang berhubungan dengan belajar gitu ya, pendidikan. Karena masuk nih, oh saya mau pakai ini gitu. Nah, kalau saya menyarankan, hook itu dipakai gitu guys. Tapi bisa jadi kalian agak dapat dan it's okay gitu kan, daripada nanti ada terus gak match apa maksudnya gitu kan dengan isinya kan, itu juga malah agak gak make sense gitu ya. Kemudian seperti biasa kalau paragraf pertama pasti kita berusaha buat mendeskripsikan diri gitu ya. Ada let's say personal insight-nya, kita itu siapa, dari mana, latar belakang akademik gitu. Jadi kayak misal di previous essay kita punya personal insight juga, mungkin kita naruh juga pengalaman kerja, prestasi, aktivitas, minat gitu ya. Nggak empat-empatnya ditaruh di satu essay, bisa jadi dua-dua. Jadi kita ngelihat yang mana sih yang relevan, gitu kan. Kalau yang pertama kan, yang mau diangkat kan masalah dan kontribusi gitu guys. Mungkin masalah itu lebih cocok ketika kita ngangkat pengalaman kerja atau pekerjaan saat ini, gitu kan. Karena dia bakal ngangkat ini dan kontribusinya nanti ini, misal. Nah, di sini mungkin bisa jadi kalian ngebahasnya tuh let's say volunteering karena dia kejadian atau pengalaman in the past gitu ya. Atau misalnya hal-hal lain yang dia gak dibahas di essay yang sebelumnya. Jadi usahakan jangan sampai overlap gitu ya. Bisa jadi kalian naruh pengalaman kerja, bisa jadi. Atau misalnya aktivitas saat ini kerjanya gitu ya. Kemudian minatnya kemana? Nah, karena ini essay, beberapa orang dia prefer buat ngasih thesis statement. Kalau ini sih kalian udah paham insya Allah karena kan belajar IELTS ya. Jadi kayak di situ udah pasti udah familiar dengan bahasa atau kata thesis statement gitu kan. Bisa jadi karena dia berbentuk essay, kalian sebelum ke body kalian tahu kan bodinya menurut apa, kemudian kalian letakkan thesis statement di situ gitu. Bisa jadi itu sebenarnya kayak mengarahkan pembaca kalau ini loh yang bakalan dibahas gitu kan. Tidak pun it's okay, gak masalah gitu kan. Bisa jadi di bawah ini kalian kaitkan dengan motivasi kenapa ingin lanjut studi gitu ya, atau cita-citanya. Jadi kalau essay sebelumnya lebih ke masalah, kemudian kalian berkontribusi, ambil peran di situ. Kalau ini kayak lebih meng-up ini loh positif value yang saya punya gitu ya, positif value-nya, atau mungkin hal-hal yang bisa kalian kembangkan gitu guys. Karena di sini kan kalian let's say tadi berusaha buat convince gitu ya. Jadi mungkin ini loh hal positif yang bisa saya tunjukkan dan saya bisa yakinkan beliau-beliau kenapa saya layak buat mendapatkan beasiswa ini gitu ya. Oke. Kemudian this one. Sebenarnya bagian personal statement ini tidak banyak. Maksudnya kerangka-kerangka yang bakalan kita punya tuh nggak sebanyak yang kemarin gitu guys. Tapi gini, pastikan apa yang dibahas kemarin itu nggak terlalu, kalau di kemarin bahas A itu dijelaskan secara deep, berarti di sini nggak boleh melakukan hal yang sama. Gitu. Bisa jadi kalian nyebutin A juga, tapi tidak untuk dibahas secara deep gitu ya. Biar nggak membosankan dengan kan tadi kan sudah ada gitu kan. Oke, body. Berapa paragraf sih? Depends gitu kan. Karena kalian yang tahu informasi tentang kalian gitu kan.
Jadi kalian yang tahu, ini kayaknya enak dibikin 3 paragraf. Mungkin nanti saya bakalan ngebahas pencapaian dulu, kemudian pengalaman kerja saat ini, kemudian impian saya ke depannya. Itu kan semua kalian yang punya informasi tentang itu gitu ya. Intinya di body itu gitu kan, kita taruh nih, kenapa sih kita itu kandidat yang terbaik? Kenapa sih kita itu layak buat dapetin ini gitu ya? Makanya kan kita bisa meng-up hal-hal di body ini gitu. Mungkin kita naruh nih prestasi kita, pencapaian kita gitu ya. Kemudian pengalaman kerja atau pekerjaan saat ini. Nanti ke depannya gimana. Nah, hal kayak gini tuh bakalan dibahas detail. Kalau di kemarin mungkin ngebahas ini pekerjaannya gitu ya. Atau misalnya nanti ini pencapaiannya, berarti yang di sini yang bakalan di-up. Apa sih pencapaian ini sampai membuat kalian termotivasi buat lanjut studi S2 misalnya di luar negeri, kampus ini, dan harus dibiayai LPDP. Nah, intinya kayak gitu ya. Jadi hal-hal ini yang bakalan kalian angkat itu mengapa ini tuh intinya kayak ini loh motivasi saya buat daftar LPDP dan lanjut studi di luar gitu ya. Jadi bisa diambil dari hal-hal ini gitu. Nanti hal lain karena tiap orang kan dia punya sesuatu yang pengen di highlight gitu ya. Jadi bisa jadi mereka punya preference yang berbeda. Bisa jadi dia ngebahas kontribusi yang udah dia kerjakan. Kalau misalnya udah lama lulus, biasanya mereka lebih punya banyak hal yang bisa di-share terkait kontribusi pekerjaan gitu kan ya. Bisa juga dia meng-highlight yang lalu sekarang kemudian kedepannya kayak apa. Nanti di situ dia bahkan meng-up skill-skillnya dia. Jadi kayak intinya semua hal-hal positif yang kita punya kita let's say jual di sini gitu guys. Misal yang umum skill yang dibahas yang secara umum dibahas itu lebih ke leadership, iya. Kemudian networking juga iya, gitu ya. Kemudian ada juga teman yang di body itu dia ngebahas rencana karirnya juga, gitu ya. Bisa jadi rencana karir ini dibahas setelah dia ngebahas lagi body yang kedua, gitu ya. Dia ngebahas bisa jadi dia mulai dari pencapaian, kemudian pengalaman kerja atau tujuannya, kemudian dia mau ke sini rencana karir gitu ya. Rencana karir jangka pendeknya apa karena dia tadi menghubungkan dengan prestasi yang dia punya gitu ya, atau pengalaman kerja sebelumnya yang dia misalnya bisa menjadi leader atau networkingnya bagus, kemudian dia mengembangkan, kemudian jangka pendeknya apa, kemudian jangka panjangnya apa, dan itu jangan lupa pasti ada dampak konkretnya terhadap komunitas atau masyarakat gitu Mas. Jadi jangan cuma fokus ke kitanya aja, tapi tetap ada ininya loh. Kan yang dicari LPDP kan mesti yang berkontribusi gitu ya. Terus sampaikan juga kenapa sih keahlian kita itu dibutuhkan, ya kan? Karena kan tadi udah let's say good gitu ya, bagus di bagian atas, kemudian yakinkan lagi keahlian kita bidang ini tuh sangat dibutuhkan saat ini di Indonesia karena gitu kan. Jadi kan lebih ke ini loh motivasi saya buat lanjut gitu kan, karena ini sangat urgent misal. Kemudian ketika kalian bilang kalau keahlian kalian itu sangat dibutuhkan, itulah kenapa kalian perlu buat lanjut studi gitu kan. Misalnya ketika pemilihan studi ini milih kampus ini. Nah, kalau sebelumnya kalian ngebahas lebih ke kayak ilmu, tapi itu lebih ke ini ilmunya gitu ya, nggak detail. Tapi di sini lebih ke kayak kalian harus benar-benar tahu kampus. Let's say kalau kata Bu Ratna di beberapa workshop, Bu Ratna itu orang LPDP gitu ya. Dia lebih ke kalau kalian mau melamar orang, kan kalian harus tahu tuh ini siapa gitu loh. Jadi kayak kalau kalian mau masuk ke kampus ini, jadi kalian benar-benar harus tahu ini apa dan kalian bakal ngapain aja di sana, gitu guys. Karena ini kan nanti mendukung kenapa sih keahlian kalian dibutuhkan dan itu yang memotivasi kalian buat lanjut studi, gitu ya. Oke. Di sini saya pindahin dulu. Oke. Mengapa kampus ini? Kenapa harus kampus A? Berarti kita jangan ya sekali lagi jangan bahas tentang ranking kampus, tapi lebih ke reputasi prodi di kampus itu, reputasi prodi kalian di kampus itu, gitu guys. Jadi kalau ada tuh kampus yang mungkin secara ranking dia nggak masuk top 10, tapi bidang dia di kampus itu bagus. Nah, itu
Itu yang bisa kalian highlight. Oke. Kemudian bisa jadi beberapa teman itu memilih kampus ini karena staff akademik itu lebih ke expert di bidang dia tuh ada di kampus ini, gitu guys. Berarti kan lebih kita convince lagi kalau memang kampus ini karena ada beliau yang expert di bidang saya ini ada di sini. Dan penelitian saya terkait dengan ini yang sejalan dengan let's say bidang beliau. Biasanya teman-teman lebih mudah mengaitkan ketika dia udah jelas risetnya apa, gitu guys. Kemudian bisa jadi nanti teman-teman expand gitu ya. Kapan sih mulai tertarik dengan bidang ini atau kenapa? Misal apa yang telah dipelajari sebelumnya, kemudian dihubungkan sama pekerjaan. Jadi kayak hal-hal gini tuh sebenarnya teman-teman yang lebih tahu. Bisa jadi hal ini di kalian tuh nggak masuk misalnya karena first graduate, jadi belum dapat feel-nya, it's okay gitu. Yang penting convince-nya itu dapat convincing-nya, gitu ya. Bisa jadi kampus itu karena punya riset yang bagus, kemudian riset kita, nah jadi ini menarik kalau kita ngebawa riset, gitu ya. Kemudian kegiatan non akademik yang ingin diikuti di kampus itu. Jadi biasanya kampus tuh punya bisa jadi ada kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan academic writing, grammar, vocabulary gitu tuh ada. Biasanya mereka kalau di kita kan UPT gitu ya, pusat bahasa, mereka juga punya. Nah, bisa jadi kalian tertarik buat join beberapa activity atau program di institusi yang itu gitu ya. Atau misalnya ada kegiatan akademik lainnya yang itu misalnya nanti bisa mengasah skill kalian. Jadi kayak tetap kita fokus di kenapa saya tertarik buat kuliah di kampus A dengan prodi ini dan harus dibiayai LPDP gitu ya. Lebih ke motivasi. Kemudian bisa jadi teman-teman gitu ya, dia berusaha buat menghubungkan dengan karir ke depannya. Gimana prodi ini bisa membantu saya? Kalau kemarin prodi ini membantu menyelesaikan masalah, kalau di sini kita lebih ke kita melebarkan sayap gitu guys ya. Jadi kayak lebih berkembang. Kalau kemarin kan ada masalah belum selesai nih, mau saya selesain. Kalau sekarang ini nih saya gitu ya, dengan prestasi gini, kemudian pekerjaan ini dan tertarik buat ini, nanti ke depannya tuh saya bakalan bisa begini gitu. Bisa lebih bigger lagi gitu ya. Bagaimana ini bisa membantu prodi yang tadi? Kenapa penting? Kemudian dihubungkan dengan skill yang dimiliki gitu ya. Ini kita tetap let's say emphasis gitu ya di sini. Keahlian kita sangat diperlukan di Indonesia. Kenapa? Gitu guys. Karena kan ini yang memotivasi kita gitu kan. Kenapa harus LPDP? Kenapa harus di kampus ini dan kenapa harus saya? Tuh. Kemudian hubungkan kesempatan mendapatkan beasiswa dengan tujuan tadi. Biasanya ini tujuannya yang di sini nanti kita hubungkan kesempatan mendapatkan ini. Karena kan dari sini baru kalian bisa mencapai tujuan tadi. Kemudian bisa jadi at the end kalian berusaha buat naruh kontribusi atau harapannya gitu ya. Atau rencana setelah studinya. Jadi yang ini tuh lebih kalau yang kemarin lebih ke masalah nyata gitu ya. Ini lebih besar lagi. Jadi kalau misalnya menulis essay itu make sure gak saling ini udah dibahas loh gitu ya, gak overlap. Jadi make sure mana yang harus dijelasin deep itu di bagian mana, kalian lebih tahu deep let's say feel-nya di mana, karena kalian yang tahu informasi mana yang harus dicantumkan gitu ya. Kemudian let's say closing-nya, intinya tunjukkan potensi diri bahwa kalian itu layak untuk mendapatkan beasiswa gitu ya. Jadi motivasinya itu harus convincing mereka lagi gitu ya. Kemudian program ini sangat sesuai dengan apa yang ingin saya kembangkan. Kalau tadi kan kalian ngebahas tentang rencana karir gitu ya, atau kontribusi ke depan, berarti program ini ditekankan juga. Sampai apa misalnya let's say kalian tuh berusaha membuat interviewer atau let's say beliau-beliau yang assessor itu ketika membaca tuh pengen bilang gitu ya secara gak langsung, siapa sih penulis ini gitu ya, saya ingin bertemu dengan orang ini. Jadi kan kayak bikin personal statement-nya itu memang semenarik mungkin gitu kan, dengan tetap fokus di kenapa sih kita layak dan motivasi kita itu apa gitu ya. Oke. Jadi isinya tuh tetap ke
niat dan tujuan kenapa kita lanjut studi, titik, gitu ya. Oke, itu saja dari saya terkait essay yang personal statement yang lebih singkat, tapi mungkin lebih ke eksekusinya ya, nanti yang mungkin bakalan butuh perenungan, mikir yang mana, dan itu normal, karena memang writing kayak gitu. Oke, itu aja dari saya. Moderator, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Safi atas materi dan pemaparannya, dan juga cukup jelas ya untuk kita biar ada gambaran untuk nanti teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa LPDP dan bagaimana cara kita menyusun personal statement. Nah, untuk teman-teman semua yang punya pertanyaan bisa langsung tulis di kolom chat, nanti akan saya bacakan satu persatu dan langsung dijawab oleh Kak Safi ya. Nah, sembari menunggu nih Kak, saya sendiri ada pertanyaan nih buat Kakak nih. Jadi Kak, untuk di LPDP, esai LPDP yang sekarang, tahap 2 ini, ternyata ada kolom esai personal statement. Tapi sebelumnya juga ada kolom esai kontribusi dan ada menu pengenalan diri Kak. Nah, kalau dari pemaparan yang Kakak jelaskan tadi, sebenarnya semua poin-poinnya sudah sudah dijelaskan di bagian kontribusi dan juga pengenalan diri itu Kak, karena kan memang ada poin-poinnya ya Kak dari LPDP-nya. Nah, sedangkan di personal statement sendiri tidak ada guidance atau tidak ada poin-poin yang dijelaskan dari LPDP kayak apa sih yang harus kita tulis gitu Kak. Nah, sebenarnya juga itu yang bikin bingung Kak, karena kan harus 1000 sampai 100 1500 kata. Nah, redundant gitu Kak, kayak mau nulis apa lagi ya Kak, bingung gitu. Oke, gitu Kak. Oke, Dita. Intinya kayak personal letter itu lebih ke motivasi kenapa sih kalian mau daftar LPDP, kenapa coba, gitu kan? Kalau yang komitmen kan berarti ada masalah. Nah, kalau yang ini selain masalah apa? Misalnya kan nanti bakalan larinya itu ke kontribusi, kemudian kita itu nanti bakalan begini ke depannya gitu ya. Kita sekarang punya skill ini gitu kan. Nanti ke depannya bakalan ini kan apa sih memotivasi kalian buat lanjut S2 gitu aja gitu ya. Terus kenapa harus LPDP yang ngasih duit gitu ya? Kenapa kalian daftar LPDP gitu kan? Jadi kayak intinya tuh lebih ke kayak motivasi gitu. Sebenarnya bahasa kayak personal statement, kemudian statement of purpose gitu ya, motivation letter itu kayak beberapa orang anggap mereka itu hampir sama, let's say sama aja gitu ya. Tapi ketika institusi itu ngasih guideline yang berbeda, berarti ya udah just follow gitu ya. Tapi intinya kayak itu intinya motivasi kita kenapa kita mau lanjut S2 gitu ya. Karena di situ time-nya kita buat convincing gitu ya. Kemudian kenapa juga LPDP harus ngasih kamu beasiswa? Kenapa harus Dita gitu ya? Kenapa bukan Ina misal? Karena Dita saya punya skill, makanya tadi yang di-up itu lebih ke skill. Nanti ketika meng-up skill itu biasanya teman-teman menggabungkannya dengan mungkin pengalaman kerja gitu ya, organisasi, voluntary. Jadi hal-hal positif yang kalian punya itu up di situ gitu guys. Oke. Oke Kak, terima kasih. Terus ada satu pertanyaan lagi nih Kak. Sebelumnya kan waktu saya mau bikin personal statement kan saya baca-baca dulu ya Kak. Karena kan belum, nah waktu itu saya nemu esai dari e-filing gitu Kak. Jadi kumpulan gitu Kak. Nah mereka tuh bentuknya lebih kayak cerita, memang pengalaman pribadi gitu ya Kak. Tapi menarik sekali dan sangat berbeda gitu Kak. Jadi pas kita ngebaca tuh kita ngerasa enjoy. Nah, sedangkan Kakak tadi kan bilangnya jangan bercerita, maksudnya jangan cerita gitu kan ya. Mungkin karena memang di sini non fiksi sih Kak, tapi jatuhnya kayak cerpen tapi dalam bahasa Inggris gitu Kak. Terus waktu saya mau nyusun sendiri, saya baca lagi kok kayaknya gimana gitu ya Kak. Karena kan kita kebiasaan memakai atau membuat tulisan yang formal gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk LPDP sendiri bagusnya harus kayak gimana sih Kak? Oke, gini Dita, non fiksi itu maksudnya kita nggak ngarang gitu loh ya, tapi tetap dia narasi gitu ya, tetap kita ngebawainnya narasi, makanya jatuhnya ke kayak story tadi, karena kan narasi story, tapi bukan fiksi gitu ya, jadi kita nggak ngarang gitu ya, gitu. Karena itu kan berdasarkan uh, genuinity gitu ya, maksudnya itu benar-benar kalian di situ gitu ya, tetap ngebawainnya narasi juga,
Kemudian Dita bilang, gimana sih? Kan biasanya pakai academic writing nih gitu ya. Kemudian kayak nanti jatuhnya nggak dapet nih full essay-nya. Just in case misalnya kalian khawatir dengan itu, pakai aja bahasa Indonesia. Karena kayak narasi itu lebih dapat kalau bahasa Indonesia, karena kita terbiasa gitu ya. Terbiasa baca narasi berbahasa Indonesia, pakai aja bahasa Indonesia kalau itu lebih dapat. Karena kan maupun sekarang nggak ada aturan yang mewajibkan Inggris gitu kan. Karena nggak mudah buat nulis Inggris yang bukan bahasa kita tuh buat narasi, jangankan narasi akademik aja susah gitu ya, apalagi kan narasinya gak dapat feel-nya karena kan konteksnya beda gitu ya. Jadi amannya pakai aja bahasa Indonesia kalau pengen dapat ini loh feel-nya dari misalnya kayak hook tadi kan nggak mungkin di bahasa Inggris kan, bisa jadi gak dapat poinnya gitu kan ya, karena konteks kayak hook quotes itu kan biasanya lebih ke Indonesian, kita dapat ini kemudian ceritanya ke sini, nah itu kalau nggak budayanya nggak dapat bahasanya gitu kan. Jadi amannya pakai bahasa Indonesia aja. Tapi intinya tetap narasi, cerita. Tapi bukan ngarang gitu ya. Tetap genuinity-nya itu kalian. Gitu. Gitu. Jadi meskipun kita mau daftarnya ke misalnya PTN luar, Kak, nggak apa-apa nih kita pakai bahasa Indonesia. Iya, gini, kan let's say tulisannya bagus nih Dita. Sebenarnya maksud Dita tuh menarik gitu ya. Tapi ketika di bahasa Inggris kan gak dapat feel-nya gitu kan ya, karena kan misalnya nih kita dapat hook yang Indonesian banget gitu ya, mungkin ada bahasa-bahasa yang adalah mungkin kalian adalah dapat majas atau quotes of the day yang Indonesian banget gitu kan, ketika di Inggris kan nggak dapat gitu ya, kecuali misalnya kalian mau pakai bahasa Inggris misalnya the good news is blah 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 but the bad news is blah blah blah, mungkin lebih dapat feel-nya ketika bahasa Inggris gitu kan. Tetap Kak, sesuai nggak sih, kan itulah kenapa kita butuh proofreader, karena menurut kita mungkin menarik, tapi ke mereka nggak dapat feel-nya gitu ya. Padahal maksud kalian, ini menarik loh, ngubungin hook saya dengan potensi saya buat dijual di personal statement itu menarik gitu kan. Tapi kan orang lain, apa hubungannya kamu bahasa ini, terus hubungannya, bisa jadi itu nggak dapat di orang lain gitu kan. Nah itu yang kita khawatirkan gitu kan. Oke. Jadi nggak masalah ya Kak, kalau misal kita kontribusinya, kita udah bikin bahasa Inggris, terus yang tadi yang awal apa pengenalan diri, apa sih tadi penilaian diri, itu juga bahasa Inggris, tapi di personal statement-nya kita bahasa Indonesia gitu. Nggak apa-apa ya, Kak? Nggak masalah. Nggak masalah. Karena nggak ada aturannya sekarang gitu ya. Iya sih, Kak. Nggak ada sih. Oke deh, teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyain nggak buat Kak Safi? Mumpung kita masih ada di dalam forum nih. Kita atau mungkin ada personal essay yang mau di-up gitu? Oh, aku ada sih, Kak, sebenarnya. Tapi gak pede. Kemarin udah bikin. Ya, kalau Kakak berkenan, boleh sih, Kak. Itu Syawal masih tanya dulu. Oh iya, Syawal. Kalau ada waktu, it's okay. Oke. Sebenarnya cuma masih lanjutin pertanyaan yang Kak Dita tadi, Kak, yang masalah redundant itu. Nah, misalnya nih Kak, kalau misalnya ada pengurangan nilai nggak sih kalau misalnya essay kita tuh ternyata, soalnya kan kebanyakan udah dibahas di tulisan-tulisan sebelumnya yang juga merupakan requirement dari LPDP-nya sendiri. Terus ketika kita pengen mengulanginya lagi di essay kita, di personal essay ini, itu ada pengurangannya atau gimana, atau kita harus berusaha menghindari sebisa mungkin, atau gimana kayak gitu. Jadi kayak masih kita emang boleh aja atau kita harus mencari cara supaya nggak redundant atau supaya lebih menarik kayak gitu, Kak? Sebenarnya kalau dibilang pengurangan nilai nggak bisa ditebak kalau bukan interviewernya gitu kan ya. Tapi kan ketika kita baca dua cerita yang kita expect-nya berbeda ternyata sama, kan pasti di situ kayak udah loh kok sama aja ya nggak sih gitu kan ya. Jadi itulah kenapa di komitmen itu tetap fokus di masalahnya gitu ya, terus kontribusi, dan di sini lebih ke motivasi kita, terus kita ngejual diri kita positifnya tuh banyak guys. Itulah kenapa teman-teman di personal itu lebih meng-up skill-skillnya kita gitu guys, leadership-nya, pokoknya memang ini loh hal-hal yang bikin saya itu layak dan ini motivasi saya gitu. Kalau yang tadi ini loh ada masalah dan saya ngambil peran karena saya sebagai ini gitu ya, jadi kayak bakalan kelihatan tuh. Bisa jadi memang ada hal-hal yang dibahas 2 kali, tapi kan tidak deep gitu ya. Makanya kalian harus decide kalau ini deep-nya, oh bahas materi ini kok lebih banyak di sini, jangan sampai yang satunya itu juga deep. Bisa jadi kalian nyebutin tapi nggak untuk dibahas secara detail gitu kan, karena udah di situ gitu kan. Karena bakalan dapat sendiri kan hasilnya kok sama aja gitu kan. Tapi tetap intinya itu jual diri di personal statement, tunjukin positif
yang kalian punya itu apa sih di situ, skill-nya gitu ya, pengalamannya, kemudian motivasinya ke depannya kayak gitu. Oke, Kak. Oke. Teman-teman yang lain ada yang mau mengajukan pertanyaan lagi? Mungkin dari Mr. Ardo, Miss Ina, Miss Sakina, atau Miss Lulu. Oh ya, ini ada Mr. Ardo, ya silakan. Halo Kak, izin bertanya. Ini Kak terkait dengan, kan untuk personal statement, berarti kan kita harus menunjukkan kontribusi. Nah, salah satu cara berkontribusi itu kan dengan adanya menjalankan social project ya Kak. Nah, untuk social project itu ada apa ya? Ada kayak ini enggak Kak, kayak apa? Ukuran tersendiri, misalkan projectnya itu harus seprovinsi atau enggak apa-apa, misalkan projectnya itu diadakan di tingkat desa atau tingkat kecamatan gitu. Terima kasih Kak. Oke, gini, banyak essay yang nanti bakal ditutup dengan kontribusi kita ke depannya. Itu memang benar guys, karena kan ini kan yang memotivasi kita kenapa harus lanjut gitu kan, otomatis bakal ada kontribusi dong yang bakalan kita kasih gitu ya. Meskipun nanti kita harus bisa bedain dengan kontribusi terhadap masalah yang di up tadi gitu ya. Berarti ini kontribusinya bisa jadi serumpun tapi fokusnya beda dengan yang di masalah gitu kan ya. Kemudian apakah kontribusi itu harus yang besar gitu ya. Kemudian sebenarnya depends sih, bisa jadi kalian mau yang besar buat menekankan bahwa memang saya butuh buat lanjut S2 gitu ya. Karena memang kontribusinya besar gitu ya. Mungkin misalnya bahasanya kalau dosen harus syaratnya S2, berarti kan saklek udah harus lanjut gitu ya. Atau misalnya kalau untuk naik ke jabatan ini karena perannya lebih besar harus let's say mungkin latar belakang pendidikannya harus lebih tinggi. It's okay. Tapi just in case misalnya kalian nggak meng-up hal yang besar, hal yang kecil pun ketika itu kontributif, it's okay, nggak masalah gitu guys. Tapi intinya kayak kontribusi itu bakal menjadi closing statement kalian bahwa memang nanti saya tuh layak loh, karena saya punya kontribusi sekalipun ini kecil gitu ya, tapi dampaknya besar. Sebenarnya yang kecil itu guys ya, itu nggak benar-benar kecil. Itu cuman besar, cuman kalian kontribusinya di bagian yang kecil gitu kan. Ketika ngomongin pendidikan kan kalian nggak bakal ngebahas buat memajukan sumber daya manusia. Itu kan tujuannya Menteri Pendidikan gitu kan ya. Tapi kan lebih ke kayak, oke, tujuannya sama, tapi kan lebih di daerah kalian gitu kan guys. Lebih ke hal, mungkin small portion, tapi kan big effect gitu ya. Jadi nggak masalah. Intinya tetap convincing. Ini tuh penting gitu ya. Dan kenapa harus saya? Oke. Makasih Kak jawabannya. Teman-teman yang lainnya ada yang mau bertanya lagi? Mumpung ada kesempatan nih. Langsung dari ahlinya. Yang udah pernah dapetin beasiswa LPDP. Belum ada lagi? Aku, Kak. Oke. Siapa nih yang... Sakina. Oh ya, oke, Sakina. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Tadi Kak saya lihat di bagian personal statement itu ada rencana setelah studi. Dan itu kalau saya tidak salah ingat Kak, itu juga dibahas di komitmen kembali ke Indonesia. Nah, ini kan Kak sama pembahasannya. Jadi menurut Kakak bagian mana yang perlu ditonjolkan di personal statement dan juga di komitmen untuk hal yang ini rencana pasca studi. Terima kasih Kak. Oke. Kalau yang di komitmen itu pasti kontribusinya terhadap pertama kan lebih ke penyelesaian masalahnya gitu ya. Kemudian di sana kalian ambil peran terhadap mimpi gitu ya. Nah, di personal statement bisa jadi kalian larinya ke situ juga, tapi kalau misalnya bakalan lari ke kontribusi atau rencana setelah studi, kalian bakalan hati-hati jangan sampai overlap gitu kan. Tapi bisa jadi teman-teman nggak lari ke situ guys, tapi kalian lebih meng-highlight skill kalian gitu ya selama ini. Ada teman-teman yang dia nggak mau ngebahas kontribusi lagi gitu kan.
Tapi ada teman-teman juga dia punya kontribusi yang beragam, tetap satu rumpun gitu ya. Dan tadi gak dibahas kok. Mungkin tadi masalahnya lebih ke personal, ke students-nya gitu ya. Kemudian yang di personal ini mungkin kontribusinya lebih ke bakalan jadi di bidang, let's say, jadi dosennya gitu ya, lebih ke perguruan tinggi misal. Kalau misalnya kalian khawatir, ini kan sama aja, berarti kalian bakal ngelihat ini nggak perlu, tapi lebih ke meng-up hal-hal yang kalian punya. Biasanya skill yang teman-teman up itu skill gitu ya. Let's say aplikan ini punya leadership yang bagus, networking yang bagus gitu ya. Jadi tetap itu menjual gitu ya, nggak harus yang kontribusi. Kalau misalnya khawatir, sama aja. Jadi usahakan jangan sampai overlap gitu ya, karena memang nggak enaknya jadi baca kalau sama aja gitu kan ya. Sebenarnya nanti kalau misalnya kalian mungkin belum start nulis ya, tapi kalau kalian rinci bakalan dapat kok garis, let's say benang merah ya. Ini rencana studi nggak cocok sih dibahas di personal statement di saya gitu ya, karena lebih enak di sini, lebih masuk karena di sini masalah yang di-up banyak nih gitu kan. Personal ini lebih ke saya menjual ini pengalaman saya selama ngajar gitu ya, kemudian saya pengen ini loh skill saya dan saya tertarik buat ini belajar ini yang memotivasi saya. Jadi nggak perlu panjang lebar ngomongin misalnya kontribusinya bla 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 gitu. Nanti kalau misalnya udah di make outline tuh nanti ketemu kok gitu ya. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Boleh kan? Oke. Nirma, terima kasih untuk kesempatannya. Kak Safi, yang ingin saya tanyakan kan kata kakak di personal statement itu harus kayak menonjolkan skill kan kak? Skill. Semisal skill tersebut udah lama, misalnya ada jeda beberapa tahun setelah skill tersebut, atau skill tersebut udah lama kayak organisasi, mungkin sekarang udah umur berapa gitu kak, terus pas organisasi itu udah lama, ngaruh nggak sih kak kayak gitu kalau skillnya udah lama gitu? Sebenarnya kalau teman-teman lebih meng-up, lebih ke biasanya nanti misal siapa ada barusan Sakinah ya? Bukan. Nirma kak, Nirma. Nirma bilang dulu saya punya skill. Apa Nirma skillnya? Misal pernah join organisasi sebagai ketua gitu kak, terus leadership ya gitu ya, leadership kan. Kemudian setelah lulus kuliah, Nirma fokusnya belajar IELTS gitu ya, gak dipakai tuh leadershipnya gitu ya, misalnya. Misal kayak gitu ya kak. Gak apa-apa kan, Nirma mau nunjukin saya itu gitu ya, punya positive value yang ini gitu kan, buat menjual diri gitu kan ya, bisa menjual diri ke depan interviewer gitu kan. Gak apa-apa di up. Tapi nanti mungkin bakalan menghubungkannya ke setelah lulus studi, ini bisa jadi ada menghubungkannya ke skill setelah lulus studi bakal begini-begini, nanti hubungannya tuh sama skill yang tadi. Banyak teman-teman dia lebih prefer nunjukin skillnya guys, meskipun biasanya mereka bakalan jalan dari pengalaman the past, ada skill, kemudian sekarang ada skill, nanti ke depannya dia bakal ada skill juga. Nah teman-teman lebih suka meng-up ini loh, saya punya skill ini gitu, daripada ngebahas lebih ke hal-hal yang kontribusi karena khawatir sama dengan komitmen atau masalah yang di komitmen itu gitu. Gak apa-apa, gak masalah kalau misalnya leadership-nya waktu dulu, tapi biasanya nanti bakalan jatuhnya narasi ya ketika join organisasi ini, kemudian di situ kalian meng-up leadership-nya. Gak masalah. Oke kak, makasih ya kak. Oke, kayaknya waktu sesi Q&A udah cukup ya kak ya, karena habis ini kita masih ada sesi lagi yaitu foto bersama, berhubung kita sekarang ada di yang paling terakhir, workshop paling terakhir. Sebelumnya kakak ada closing statement nggak kak buat kita semua? Oke, buat teman-teman beasiswa atau scholarship hunters gitu ya, kalau misalnya gagal pertama, that's normal gitu ya. Jadi jangan langsung down, itu normal gitu kan. Kemudian kalau misalnya, let's say, jatuh bangun buat dapetin sesuatu yang memang kalian inginkan, itu normal gitu guys ya. Jadi nikmati aja prosesnya gitu ya, jangan sampai down. Karena ada teman-teman yang gagal, kemudian dia gak mau lagi. Padahal kalau kalian dengar cerita, ada banyak orang yang dia sekian kali gagal, kemudian tiba-tiba dapat beasiswa yang dari master lanjut ke dokter gitu kan. Jadi kayak
semua itu bakalan terbayarkan kok gitu ya. Kalau misalnya dimotivating gitu ya, dimotivated is okay, that's normal juga gitu. Yang penting kita tetap fokus bahwa ini yang harus didapetin. Kalau nggak tahun ini mungkin tahun depan, is okay. Yang penting kita tetap fokus gitu ya. Let's say apa bahasanya, stay on track gitu ya. Tetap di situ gitu. Itu aja. Tetap semangat. Terima kasih Kak semangatnya. Oke, sebelum menutup acara hari ini, saya ada beberapa summary untuk workshop personal statement ini. Oke, yang pertama, esai baik kontribusi maupun personal statement bukanlah sekedar syarat administrasi, tetapi akan digunakan untuk mengetahui diri kita lebih lanjut di wawancara. Oleh karena itu, don't cheat, karena di esai kita bisa saja bagus, tapi pas wawancara kita tidak bisa menjelaskan dengan baik, dan itu akan ketahuan psikologi kita oleh pewawancara. Untuk opening personal statement, kita bisa menuliskan hook, personal insight, pengalaman kerja atau prestasi, aktivitas saat ini, minat, dan juga thesis statement. Dan untuk body paragrafnya, kita bisa menuliskan mengapa kita kandidat terbaik, kontribusi atau pekerjaan kita, baik yang masa lalu, yang sekarang, ke depannya. Lalu kita juga tuliskan rencana karir jangka panjang dan juga jangka pendek, mengapa keahlian kita dibutuhkan, mengapa kampus tersebut yang kita pilih, mengapa prodi tersebut yang kita pilih, kemampuan akademik yang kita miliki, mengapa mengikuti kegiatan non-akademik tertentu, hubungan karir dengan keahlian yang dimiliki, mengapa keahlian yang kita miliki merupakan sesuatu yang diperlukan di Indonesia, lalu menghubungkan kesempatan beasiswa dengan tujuan dan rencana setelah studi. Lalu untuk closing statement-nya, kita bisa menunjukkan potensi diri kita, kesesuaian program dengan tujuan, niat dan tujuan untuk melanjutkan studi. Dan yang terakhir ada perbedaan antara esai kontribusi dan personal statement, yang mana kadang-kadang kita masih bingung ya isinya apa. Untuk esai kontribusi, kita bisa menuliskan mengenai masalah, mengenai solusi, dan juga kontribusi yang akan kita berikan kepada Indonesia. Jadi highlight-nya 3 hal tersebut. Untuk personal statement, kita bisa menuliskan motivasi, dan kita harus convince kenapa sih kita harus mendapatkan LPDP. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Juga terima kasih kepada Kak Safi yang sudah merelakan waktunya dan berkenan ya Kak selama 1 bulan penuh untuk sharing-sharing sama kita, dan itu sangat bermanfaat sekali. Terus sekian dari saya, maaf apabila ada salah kata. Dan setelah ini teman-teman kita akan foto bersama ya dengan Kak Safi, lalu kita akan lanjutkan dengan sesi foto bersama sertifikat. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin panitia bisa langsung ini spotlight kita semua untuk langsung foto. Dimohon untuk seluruh peserta untuk membuka cam-nya. Screenshot ya. Oke, siap semuanya. Hitungan ketiga, berpose 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, bebas sekali lagi ya. 1. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk semuanya. Selanjutnya ada sesi foto bersama Kak Safi dengan sertifikatnya. Sertifikat pembicara. Oke, untuk Kak Safi silakan berpose dulu. Saya ini ya, saya share screen. Oke, udah? Di spotlight dulu. Udah. Aman? Oke, mohon bersabar dulu ya. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2,
3. Oke, terima kasih untuk Kak Safi. Kak Dita udah ini Kak, udah boleh. Gimana, Wal? Udah selesai Kak. Oh, udah selesai. Udah bisa Jadi, ditutup. oke. Jadi nggak ada yang foto sama peserta untuk sertifikatnya? Oh, yang peserta belum. Iya. Oh, belum. Oh, oke, kalau gitu. Ya udah, sekian untuk workshop sore hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir. Semoga materi dan ilmu yang kita dapatkan selama 1 bulan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita bisa mendapatkan beasiswa LPDP ya teman-teman semuanya. Amin. 8 hari lagi ya. Iya Kak, bentar lagi Kak. Doain kita semua ya Kak. Harus dapat loh ya. Amin, amin. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Safi. Sama-sama guys. Terima kasih Kak Dita, Mr. Syawal. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Liv ya. Ya Kak, boleh live Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dapat nggak tadi fotonya? Salam Kak. Syawal, Udah ya, udah. Apa? Kenapa Kak? katanya ada yang peserta juga. Ayam. Lupa. Kenapa lupa? Maksudnya gimana? Cuma pembicaranya aja. Oh, cuman pembicaranya aja. Kirain sertifikat ini juga. Iya, tapi kayaknya kalau peserta kayaknya nggak dapat deh kayaknya sih, kurang tahu juga. Oh, nggak dapat. Oh,